Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. Dan pada minggu terakhir bulan Agustus tahun 2021 ini, kita selalu merindukan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tentu saja kita merindukan kedatangan Tuhan, kita merindukan kita hadir di hadapan Tuhan. Kuasai setiap ruang iblis yang ada
berdoa kepadamu, terlebih ketika kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi Tuhan kami satu persatu, sehingga ibadah kami, sehingga pelayanan kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap anak Tuhan selalu merindukan datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama selalu mencintai Tuhan Yesus. Kita bernyanyi bersama. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Saatnya mari kita akan bersama-sama memberikan yang terindah buat Tuhan, baik berupa persembahan, persepuluhan maupun pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, baik berkat jasmani, berkat rohani, baik berupa kesehatan dan yang lainnya yang sudah kami terima. Bapak, kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami ke tangan kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan persepuluhan kami, biarlah semuanya akan menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Bapa setiap dosa pelanggaran kami,
Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Bola Sesa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kita alami adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, kebenaran yang mampu menyelamatkan kehidupan dan memberikan kita hidup dalam pengharapan. Yesus, Kau kebenaran yang
untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Agung Wasesa dalam ibadah raya minggu hari ini. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu GBI Mawon Jaten. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, ini kita masih daring, kita masih online gitu ya. Dan kita akan kembali lagi beribadah pada tanggal 12 September. Sekaligus kita nanti akan beribadah secara sederhana dengan memperingati bahwa gereja kita sudah berulang tahun yang kedua. Oleh karena itu, nanti kita bagi dua, pagi dan sore. Kita harus taat prokes, kita harus jaga jarak. Dan semua itu untuk apa? Untuk kesehatan kita bersama. Dan hari-hari ini dan juga minggu depan masih online karena apa? Kita mempersiapkan diri. Gereja juga perlu dipersiapkan supaya saat nanti kita offline semua nyaman dalam beribadah. Hari ini minggu terakhir kita memasuki tema yang masih dalam tema yang luar biasa, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Namun sebelumnya kita akan membacanya dari ayat 31b sampai dengan ayat 32. Yohanes 8 ayat 31b sampai dengan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selama 5 minggu ini, baik itu di ibadah raya maupun di jam doa dan KTW, kita senantiasa membicarakan tentang kemerdekaan, tentang kebenaran, sehingga kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus itu bisa membawa kemerdekaan dalam kita. Kemerdekaan yang bagaimana? Kemerdekaan lepasnya dosa, kemerdekaan lepasnya kita dari tindasan iblis, dari ikatan dosa kita. Namun bukan berarti kita setelah merdeka ini tidak dapat berbuat dosa lagi. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Namun bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini supaya kita tidak kembali lagi dijajah? Karena apa? Bukan berarti kita sudah lepas dari penjajahan dosa, dari ikatan-ikatan dosa lama. Kita tidak bisa kembali berbuat dosa. Kita bisa kembali berbuat dosa. Oleh karena itu kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mengerti tentang kebenaran-kebenaran, dan kita bisa membentengi diri kita dan mempertahankan kemerdekaan itu sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Amin. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa untuk mempertahankan kemerdekaannya? Bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesuslah kita beroleh keselamatan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu? Yang pertama, kita senantiasa tinggal dalam firman-Nya. Tadi kita sudah membaca ya, bahwa dalam ayat yang ke-31b sampai dengan 32, saya akan mengulangnya kembali pelan-pelan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
Jadi kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu bisa diketahui ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Sama halnya pokok anggur, begitu ya. Kalau kita itu nempel sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita aman. Kita aman. Artinya kita masih bisa hidup. Tapi kalau terlepas, ya kita mati, gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, dan ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan? Itu hanya kita ketahui di mana? Di dalam kebenaran firman-Nya. Maka dikatakan, kalau engkau tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan mengerti tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ini luar biasa. Harusnya sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tidak bisa lepas dari kebenaran firman-Nya. Karena seperti bayi yang tidak bisa lepas dari ibunya, demikian juga kita dengan Tuhan. Jadi kita harus tinggal supaya apa? Kebenaran itu kita mengetahuinya. Jadi kalau kita itu malas membaca firman, malas kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Makanya banyak di luar sana orang-orang Kristen yang masih jatuh dalam dosa, masih jatuh bangun dalam dosa, masih bergelut dengan dosa-dosa lama. Karena apa? Tidak mau tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga dia nggak ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa memerdekakan. Karena apa? Dia masih terikat dengan dosa-dosanya. Dia masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dia masih terikat dengan apa yang disukainya. Terikat dengan duniawi. Terikat dengan bujuk rayu iblis. Sehingga matanya sudah tidak bisa melihat tentang kebenaran. Yang ada adalah kesenangan duniawi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengerti tentang kebenaran itu? Tinggallah di dalam firman-Nya. Jadi jangan malas membaca firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati. Itu firman yang mengatakan, percayalah. Bahkan Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, kalau kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, membawa dampak yang luar biasa. Dampaknya apa? Kehidupan kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Kalau tidak percaya, cobalah, lakukan dengan setia, lihat yang terjadi. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Jadi yang pertama, apa yang seharusnya kita lakukan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan untuk mempertahankan kemerdekaan itu, yang pertama adalah tinggal dalam firman-Nya. Karena apa? Karena kita tahu tentang kebenaran itu bila kita membaca firman. Kita tahu kebenaran tentang Tuhan itu di dalam firman-Nya. Maka kita harus membacanya. Terus di luar Tuhan, mengapa kita harus tinggal di dalam firman Tuhan? Sebab apa? Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa dan mati. Seperti tadi sudah saya singgung, seperti pohon anggur gitu ya. Ranting itu kalau sudah dipotong berarti sudah lepas dari batang induknya. Kalau sudah lepas dari batang induknya, karena tidak dapat asupan apapun juga, dia akan kering, daunnya akan kering, dan jadinya apa? Kayu bakar. Demikian juga kita. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita tidak mampu apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengandalkan kekuatan sendiri, kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan itu pasti terjadi. Mungkin di awalnya kelihatan enak, kelihatannya ya, tapi hasil akhirnya pasti akan mengecewakan. Karena apa? Di luar Tuhan kita tidak mampu apa-apa. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7. Dikatakan demikian. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi sudah saya katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu apa-apa, karena pokoknya itu Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan ya kita mati secara rohani, betul itu. Mungkin kita akan mengatakan, katanya merdeka, katanya kita sudah diselamatkan, tetapi mengapa kita masih seperti terkekang? Justru mengikut Tuhan kok sepertinya terkekang. Saya mau berbuat ini, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu katanya dosa, ini dosa, ini dosa. Nah terus enggak dosa piye? Itu adalah anggapan orang duniawi. Karena apa? Kehidupannya sudah terbiasa melakukan dosa. Kalau dulu digambarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang agung dan kita adalah domba-dombanya. Artinya kita dalam naungan penggembalaannya. Nah, kalau kita lepas dari penggembalaannya, resikonya apa? Kita diterkam serigala, kita bisa mati kelaparan, dan kita bisa tidak mendapatkan pemeliharaan. Karena apa? Lihat, siapa sekarang memelihara kalau kita sudah keluar dari rombongan kita, istilahnya seperti itu. Sama dengan kita, kalau kita keluar dari relnya Tuhan, kita sendirian, saudaraku. Kita akan diterkam oleh buaya, bahkan serigala-serigala buas di luar sana. Mungkin sepertinya itu menarik begitu ya. Mari mas, sini mas, ya begitu. Ayo kita pesta, kita begini mabuk dan lain sebagainya. Hasil akhirnya apa? Kesengsaraan dan penderitaan. Ini bukti nyatanya di situ. Seperti halnya dikatakan Tuhan Yesus tadi, bahwa selama kita di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengalami berkat, hidup kita akan terpelihara. Tetapi di luar Tuhan Yesus kita tidak mampu apa-apa. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi perlu digarisbawahi. Ini warning buat kita. Jadi kalau kita di luar Tuhan, kita seperti ranting yang mati. Tadi sudah di awal sudah saya singgung. Kita akan dibuang. Artinya apa? Orang kanggu, gak kepake. Kita hanya menjadi apa? Kayu bakar saja. Karena apa? Kita menjadi sampah duniawi. Dan di mata Tuhan sungguh tidak berkenan. Lalu bagaimana? Nah, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sebenarnya kita tuh dienakan sama Tuhan, saudaraku. Kalau kamu tinggal di dalam aku, madep aku, hiduplah di dalam aku, kamu tak pelihara. Dah, kamu mau minta apa? Nah, tak kasih. Yang penting itu bukan untuk kesenanganmu, tetapi untuk kebutuhanmu. Jadi apa yang terbaik, pasti itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tuh sudah dienakan sama Tuhan. Namun yang membuat kita seringkali tidak menerima itu apa? Kakean pola. Sudah dienakan ini loh tempatnya. Dah kadang kita tuh sampai dengan pemikiran kita sendiri. Oh nanti Tuhan begini, tidak bisa, dia harusnya begini, harusnya begini. Itu pikiran kita. Itu intimidasi iblis. Bahkan intimidasi pikiran kita sendiri, perasaan kita. Nah kalau bagaimana? Nurut, taat, patuh pada kehendak Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Di situ akan ketahuan apa? Kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yang akan memerdekakan kita. Amin. Amin. Jadi untuk kita bisa mempertahankan kemerdekaan, yang pertama kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, tidak menganggap enteng tentang dosa. Sekali lagi,
tidak menganggap enteng tentang dosa. Kita benar sudah dimerdekakan Tuhan. Namun seringkali kita jatuh lagi ke dalam dosa. Oleh karena apa? Kita menganggap sepele hal-hal tentang dosa. Pemikiran kita cuma sepele. Toh aku nanti mati masuk surga, bebas dong aku melakukan apa saja. Walaupun nanti di surga itu tingkatan paling rendah, tapi kan di surga. Seringkali kita dijebak dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, ciri orang yang menganggap enteng tentang dosa itu apa? Malas menjalin hubungan dengan Tuhan. Salah satunya malas berdoa. Lu wong Kristen kok malas berdoa? Lah piye lah hubungan sama Tuhan? Hubungan Tuhan dengan kita sebagai orang-orang percaya itu seperti bapak sama anak. Jadi hubungannya sangat dekat. Lah kita nggak pernah hubungan sama bapak, ketemu bapaknya meneng baik, ketemu bapaknya seperti musuh. Ya kapan kita mau bisa diberkati? Hidup kita akan jauh dari berkat. Hidup kita akan jauh dari pertolongan Tuhan. Hidup kita jauh dari campur tangan Tuhan. Kenapa? Saudara tidak mau dekat sama Tuhan. Saudara malas dalam berdoa. Jangankan membaca firman Tuhan, doa saja malas. Apalagi baca apa-apa. Baru baca satu baris itu loh Pak, mata sudah kelemun-kelemun gitu, bintang-bintang sudah kelihatan, rasanya ngantuk Pak. Tapi kalau baca WA, apalagi dari teman-teman reuninya, apalagi ada ceweknya atau cowoknya yang ganteng yang dulu pernah ditaksir 10 jam, jangankan 10 jam, sehari semalam betah. Iya Pak, bener itu, aku gak menyinggung loh ya, ngepas deh. Jadi ya, kalau kita malas baca firman, ya bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Nah, saudaraku, ini yang membuat orang-orang Kristen sakit. Oh sakit Pak? Iya, dosa itu penyakit saudara, penyakit kronis. Karena apa? Kalau tidak segera tertolong, artinya tidak mengalami suatu pertobatan, mati. Coba, orang kalau sudah kena penyakit kronis, pilihannya apa? Pilihannya mati atau hidup. Nah, hidup mendapat pertolongan dokter, sembuh. Tapi kalau nggak dapat pertolongan, mati. Ini artinya. Oleh karena itu, ketika kita mengalami dosa, ketika kita mengalami keterpurukan akibat dosa, pilihannya kita mau disembuhkan atau enggak. Kalau kita mau disembuhkan, berarti kita masih membutuhkan pertolongan, berarti masih ada harapan untuk hidup. Tetapi kalau dia tidak mau ditolong, dia tidak mau sembuh, ya sudah, mati. Orang sakit kan seperti itu. Dosa ini sakit kronis, saudara. Nah, seringkali orang yang dimintai pertolongan itu tidak beri kesempatan. Contohnya begini, kalau ada dokter bedah mau mengoperasi pasiennya, tapi tidak boleh memakai pisau bedah, yang terjadi apa? Tidak bisa melakukan operasi. Itu pasti. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita ini sudah kronis dan kita harus dioperasi dan penyakit itu harus dikeluarkan, ya kita harus dibedah. Bedahnya harus pakai pisau bedah. Pisau bedahnya apa namanya? Alkitab. Sehingga apa? Kita akan mengetahui kebenaran. Kebenarannya apa? Penyakitnya ini diangkat. Setelah diangkat kita akan mengalami kehidupan yang baru. Hati-hati saudaraku, di luar sana, terutama di luar negeri, banyak orang sudah menganggap enteng tentang dosa. Bahkan di negara Amerika yang besar dan terkenal, Kristennya paling banyak, Baptisnya paling banyak, itu ada di negara Kentucky, salah satu negara bagian atau kota Kentucky itu di Amerika.
yang membuat satu keputusan apa? Pendeta dilarang mengatakan bahwa homoseksual, lesbi, bahkan persinahan itu dosa loh. Ini betul dilarang karena apa? Itu bukan masalah dosa, tetapi dikatakan bahwa itu adalah apa itu namanya penyakit yang harus disembuhkan. Ya penyakitnya kan ya bener, penyakitnya itu kan harus disembuhkan dengan firman Tuhan. Itu dosa, tapi tidak boleh dikatakan dosa. Nah, atas nama apa? Mereka dikatakan apa? Itu atas nama kemanusiaan ya Pak. Jadi majelisnya di sana atau istilahnya DPRD-nya di sana itu mengeluarkan amandemen bahwa pendeta tidak boleh mengatakan bahwa homoseksual itu dosa, kecanduan hal-hal yang bersifat seksual seperti pornografi, persinahan, perselingkuhan, percabulan itu bukan dosa. Itu hanya sebuah masalah dalam pernikahan yang belum terurai. Iri hati, dengki, tamak, ego, dan kesombongan bukan dosa, tetapi itu perwataan manusia. Iya lagi. Itu di tentara Amerika. Amandemennya keluar seperti itu. Luar biasa ya. Nah ini sebagai tanda-tanda apa? Menyepelekan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, kalau saya sebagai hamba Tuhan mengatakan dosa itu penyakit kronis, jadi harus disembuhkan. Permasalahannya tergantung orangnya mau disembuhkan atau tidak. Kalau mau disembuhkan berarti ada harapan dia untuk hidup. Tapi kalau tidak mau disembuhkan, dia akan mati. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ibarat penyakit, dosa adalah penyakit yang kronis, harus disembuhkan, karena kalau tidak disembuhkan membawa maut. Bagaimana cara sembuhnya? Harus dengan darah Kristus. Melalui apa? Melalui kepercayaan kita, ketaatan kita, pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bagaimana kita mengetahui kebenarannya? Melalui firman Tuhan atau Alkitab. Amin. Amin. Jadi jangan sekali-sekali menyepelekan dosa, saudaraku, karena dosa akan membawa kematian. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Tidak memanipulasi dosa. Tidak memanipulasi dosa. Iya tuh kan maksudnya ada maksudnya. Jadi begini, banyak di antara kita itu senang memanipulasi dosa. Contohnya, saya mengambil contoh dari Alkitab saja. Daud itu seorang pemimpin yang besar, seorang raja besar, diakui oleh 3 agama besar, baik Yahudi, Islam maupun Kristen. Daud adalah tokoh yang hebat dalam Alkitab. Jadi Daud ini seorang raja yang terkenal. Jadi kalau seorang raja itu dia bisa melakukan apa saja. Namun dia melakukan tipu muslihat dosa. Jadi memanipulasi dosa. Jadi dia mengutus Uria, salah satu prajuritnya, maju ke medan perang. Namun dia sudah menulis kepada panglimanya untuk menaruh Uria di depan sendiri supaya dia mati. Setelah mati, istrinya diambil, istri Uria diambil istri oleh Daud. Sebenarnya tidak ada yang salah di kacamata orang. Tidak, kalau ada prajurit mati, tidak ada orang menyalahkan pemimpin. Kalau seandainya prajurit itu maju perang dan kemudian dia membawa kemenangan, dia akan menyukakan pemimpinnya. Tapi kalau dia prajurit itu maju perang dan mati, pemimpinnya juga tidak akan disalahkan. Itu sudah resikonya prajurit. Dan juga tidak ada
apa tuh namanya, aturan yang melarang istrinya prajurit yang meninggal diambil istri oleh pemimpinnya. Tidak ada juga larangan. Yang menjadi masalah adalah ada insiden di balik itu, ada rencana di balik kematian prajurit itu, sehingga dari rencana jahat ini Daud mengalami dosa. Mungkin di luar sana kelihatan baik-baik saja, tetapi di mata Tuhan tetap dosa. Sekecil apapun juga, dosa tetap dosa. Kalau kita mau melakukannya, mungkin kita orang lain bisa kita pelabui dengan sifat-sifat kita, baik kita, tetapi di mata Tuhan tidak bisa tertutupi, saudaraku. Demikian juga Daud. Daud ini kalau diurai gitu ya, dia ada melanggar 3 dosa, saudara. Yang pertama adalah tentang perzinahan. Dia sudah berzinah dulu dengan istri Uria. Kemudian yang kedua, pembunuhan berencana. Dan yang ketiga adalah penyiaran kabar bohong. Nah, ini dusta. Ini kalau KUHP, kalau dalam undang-undang Indonesia kena pasal-pasalnya itu. Perzinahan itu kena KUHP pasal 417, ancamannya 1 tahun. Kemudian tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Wah, gitu ya. Ancamannya pidananya adalah pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kalau kemudian dusta atau penyiaran kabar bohong, pasal 309 KUHP, ancaman hukumannya adalah 2 tahun. Ini kalau di Indonesia. Artinya apa? Daud jelas-jelas kalau dalam hukum dunia saja dia kena jerat hukum, apalagi di mata Tuhan. Tetapi dia bisa menutupinya itu semua dengan rapi, sehingga prajuritnya tidak ada yang tahu, kecuali Nabi Nathan yang sudah diperintahkan Tuhan untuk mengingatkannya. Walaupun Daud bertobat, walaupun dia menyesali, tetap ada resikonya, tetap ada dampaknya. Jadi saudaraku, jangan menjadikan pengampunan dosa sebagai kelonggaran untuk berbuat dosa. Jadi kelonggaran-kelonggaran ataupun berkat Tuhan jangan dijadikan kelonggaran untuk berbuat dosa, tetapi jadikan itu pegangan untuk kita bertumbuh hidup lebih baik dalam menyukakan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran dari Kristus benar-benar memerdekakan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kekasih-kekasih-Mu Jemaat GBI Paul Jaten, dan membawa dampak perubahan, sehingga kekasih-kekasih-Mu beroleh hikmat, bertobat, dan kembali kepadamu, sehingga hidup mereka benar-benar merdeka, hidup mereka benar-benar takut akan Tuhan, hidup mereka benar-benar setia, taat, tunduk kepada Tuhan, dan berjalan dalam terang kasih Tuhan, sehingga kehidupannya akan senantiasa diberkati dan disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan Tuhan memberi engkau berkat damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan, kesehatan, umur panjang, bahkan berkat-berkat yang pernah diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dicurahkan kepada kamu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.